Sebenarnya milenial itu bisa jadi penghubung Gen Z ke baby boomers yang lebih tua sebetulnya. Bisa good they can't ignore you itu jadi dia riset kira-kira apa yang buat orang itu suka apa yang dia lakuin gitu. Nah ternyata berdasarkan survei itu disimpulin sebetulnya yang orang cari itu kontrol, otonomi untuk bisa ngelakuin apa yang mereka mau lakuin, kapanpun mereka mau lakuin itu, sama siapa dan seberapa lama gitu. Nah kuncinya untuk dapetin impian itu ya dengan umur yang panjang, karena butuh waktu. Harus sehat gitu loh. Karena apalagi udah umur gitu. Jadi kalau mau badannya lebih enak itu ya emang harus ada usahanya. Harus ada yang dikorbanin buat achieve something greater. Oke. Nah itu makanya kita harus tahu sebenarnya tujuan kita untuk pacaran itu jangan sampai salah. Jangan cuma untuk passionnya doang gitu. Karena passion itu emosi sebenarnya, bisa naik bisa turun. Bisa hilang berarti. Iya. Jadi kalau kita cuma ngejar passionnya doang, ya itu nggak bakal bertahan lama gitu. Yang harus kita lihat itu. Hai guys, selamat datang di channel Teman Sebangku. Di Teman Sebangku ini kita itu coba hadirin topik-topik yang sifatnya itu mungkin umum di mata dua generasi yang beda gitu. Dari generasi milenial diwakilin sama gua, Daniel. Generasi yang di bawahnya Gen Z diwakilin sama Brian Jonathan atau Brijo. Nah itu. Lalu juga ada di belakang kamera produser kita Cindy. Say hi. Ya gak kelihatan sih kalau say hi ya. Iya sih. Coba hi aja dadah. Oke. Jadi di channel kita ini kita bakal coba bawa satu topik untuk kita diskusiin itu pendapatnya dari dua generasi dari milenial dan dari Gen Z. Jadi tujuannya kita pengen dapetin istilahnya silver lining lah gitu ya. Bisa jembatanin persepsi dari Gen Z dan millennials. Biar kira-kira apa sih yang bisa kita ambil pengertiannya supaya milenial dan Gen Z ini bisa saling kolaborasi lah gitu ya. Setara lah ya. Setara, oke. Menurut gua ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk kita tahu dulu generasi Gen Z itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita bakal banyak tanya gitu ya ke Brijo. Kira-kira pendapat dia tentang hidup secara keseluruhan itu kayak gimana gitu. Oke. Jadi menurut satu teori hidup itu bisa dibagi jadi 5 aspek sebetulnya. Apa aja tuh? Ada aspek spiritual, aspek fisik gitu ya, kesehatan fisik, aspek emosional, aspek keuangan, dan aspek intelektual. Oke. Ya, kita bakal bahas satu-satu, oke? Check it out. Brijo. Kenapa kok? Brian Jonathan. Iya betul. Kenapa dipanggil Brijo? Karena itu cuma ini aja apa? Pernah ada jadi DJ gitu nggak? Enggak, cuma nanti boleh kalau ada yang mau hire. Brijo itu sebenarnya dari Brian Jonathan. Jadi sejak kapan dipanggil Brijo? Dari SMA, SMP. Sama teman-teman sekolah. Ribet karena Jonathan tuh namanya tuh umum. Pasaran banget. Oh, jadi Brian Jonathan nama 2 orang sebenarnya. Jadi tuh Jonathan tuh banyak banget di sekolah. Jadi ada 4 atau 3 orang itu. Berarti itu buat bedain jati diri lah. Bedain. Nah ngomong-ngomong jati diri nih, Gen Z. Gen Z ini mungkin banyak disalahpahami sama generasi-generasi sebelumnya gitu kan. Karena generasi muda yang lahir di yang namanya itu digital native. Ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu kalau milenial tuh disebutnya digital pioneer karena masih ada bisa ngalamin masa transisi itu ya dari analog ke digital. Dari yang misalnya biasa nonton TV ke nonton YouTube gitu ya. Tapi anak-anak Gen Z ya mungkin ya dari kecil pun udah nonton YouTube. Malah gitu TV nggak kepake di rumah. Nggak ada ke TV tapi. Ada tapi nggak kepake. Jadi buat ngaca aja gitu. Ya jadi gitu bedanya. Nah, dan menariknya Gen Z ini kan sekarang ini jadi salah satu generasi yang bakal paling produktif kan karena masa umur produktif gitu ya. Dari umur 20 sampai 27 ya kalau nggak salah ya, nanti kita cek lagi. Jadi pengen tahu sebenarnya Gen Z ini melihat kehidupannya seperti apa, bisa nggak
kira-kira kolaborasi gitu sama milenial gitu. Oke. Pertama kita mau kan bahas spiritual lah. Jadi spiritual itu nggak cuma agama, tapi segala sesuatu itu yang lebih besar dari kita gitu. Purpose, koneksi dengan alam gitu. Oke. Nah kalau Gen Z, kalau misalnya Gen Z yang lu wakilin atau nggak mesti wakilin sih, dari pengalaman hidup lu aja deh. Oke. Lu mandang spiritual tuh yang gimana sih? Dari pandangan aku aja berarti ya? Iya. Dari pandangan aku tuh Gen Z tuh, bukan Gen Z, dari pandangan aku. Iya. Manusia itu emang dari dulunya tuh udah selalu punya sesuatu yang di worship gitu. Jadi worship ya. Jadi ada satu being yang emang kita lihat gitu loh. Jadi yang pasti kita sembah lah gitu. Nah, jadi penting gitu loh kalau menurut aku. Apa yang bikin itu penting? Karena kalau nggak ada gitu, nggak ada sesuatu yang kita yang kita gimana sih ngomongnya? Tujuan grateful for gitu ya, misalnya kita iya kayak role model gitu loh. Role model. Misalnya aku kan Kristen, jadi role modelnya ya Yesus gitu loh. Jadi kalau nggak ada agama, kalau nggak ada Yesus itu nggak ada agama tuh jadi terlalu bebas jadinya kita. Jadi nggak bisa bedain mana yang salah, mana yang benar gitu. Oke. Tapi bukannya kebebasan itu yang dicari banyak Gen Z sebenarnya. Soalnya kan masih jiwa muda gitu. Iya, kebebasan sih Tuhan juga udah ngasih free will gitu ya. Tapi kan mau yang jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan itu kan kita sendiri yang nentuin. Jadi kalau di Kristen tuh ada yang namanya separate from God gitu loh jadinya. Jadi itu free will kita sendiri mau mendekatkan diri ke Tuhan atau menjauhi Tuhan. Menarik. Gitu. Nah, tadi ya kan ngomong tentang free will. Iya. Ada ngomong tentang purpose juga. Nah, menurut lu sebagai generasi muda ya, berbeda gak sih antara traditional spirituality sama sekarang yang lebih purposeful? Jadi kan lu mau ada purpose-nya, free will-nya gitu. Iya. Perbedaannya gimana tuh maksudnya? Tradisional itu mungkin yang benar-benar strict ya. Karena dia harus gitu diatur. Ya, jadi lebih kekeh gitu sama aturan-aturan yang ada gitu. Kalau gue kan kayak Katolik dulu gitu ya, waktu zamannya Pope-nya siapa tuh yang dari Jerman? Benedict itu sampai dibuat Benedict Cumberbatch. Oh, itu mah siapa? Lupa ya. Doctor Strange ya. Itu beda aliran. Jadi ya lupa kita ngomong apa. Pope Benedict itu kan dia sampai terbitin daftar dosa baru gitu. Nah itu sejak sekarang yang Pope Francis itu direformasi gitu. Jadi istilahnya lebih inklusif lah gitu. Karena ada beberapa maksudnya aturan-aturan daripada cuma dianggap itu dosa, lebih di repurpose gitu biar aturan-aturan ini bisa lebih merangkul gitu, lebih ada empatinya. Kalau lu mandang perbedaan ini gimana? Karena ya tadi kan Pope Benedict itu lebih tua umurnya daripada Pope Francis gitu. Jadi perbedaan generasi itu perbedaan pandangan juga gitu. Kalau aku lihatnya tuh dari kayak Adam sama Yesus sih. Jadi kalau one eternity later. Jadinya shit. Oke, ganti. Gak deh, kita ngomongnya sekarang mungkin spiritual itu mungkin konektivitas gitu. Karena kita selalu terhubung kan. Kita nggak cuma hidup sendiri. Maksudnya bahkan manusia tuh nggak bisa hidup cuma manusia doang semua kan. Kita pasti perlu alam, perlu tumbuhan, perlu hewan gitu. Nah Gen Z itu mandang ini kayak gimana sih? Susah banget pertanyaannya ya. Oke, gue jawab ya. Jadi ya kalau gue baca ini penelitian.
Jadi Gen Z itu dia spirituality-nya lebih tujuannya ke purpose, bukan yang agak tradisional lagi gitu. Oke. Artinya lebih toleransi, lebih bisa terbuka pikirannya. Karena menurut Gen Z ini ya setiap orang itu berhak untuk pegang kepercayaannya masing-masing. Jadi bisa lebih menerima perbedaan gitu. Kalau lu gimana? Aku ya gitu. Aku juga menerima perbedaan pastilah. Karena kita kan hidup di zaman yang udah terbuka banget ya semuanya. Jadi mau nggak mau perbedaan itu pasti masuk. Jadi kalau kita nggak bisa toleransi perbedaannya itu, ya kita ketinggalan zaman sendiri jadinya. Tinggalan zaman itu kayak kenapa? Kayak gimana? Kayak ya kita mau nggak mau tuh harus ada perbedaan. Jadi kalau kita kekeh sama pendirian kita sendiri, kita ketinggalan, nggak bisa maju gitu. Karena nggak bisa kolaborasi sama orang lain. Iya, nggak bisa sama yang lain. Nah makanya itu juga disebutin konektivitas dengan unsur-unsur lain tuh selain diri kita sama orang lain, sama orang beda, termasuk juga sama alam gitu. Makanya Gen Z kan lebih banyak yang go green gitu ya. Nah itu lebih tinggi ternyata kepeduliannya gitu. Tapi kalau lu sendiri gimana? Kalau sama lingkungan gitu menurut lu gimana? Wah, aku cinta lingkungan banget. Gimana tuh? Para aku makan tuh nggak bisa pakai sendok plastik, self turtle. Gak bisa banget ya? Gak bisa banget gitu ya. Kayak bukan gue banget gitu loh. Awas lo ya kalau. Tapi emang apa ya? Mungkin karena aku punya peliharaan juga kali ya. Jadi kasihan gitu loh kalau lihat. Kalau lihat hewan-hewan binatang ya, bukan dari orang binatang ya. Aja. Iya, binatang dong. Terus? Cuma kadang emang ada orang-orang kayak peliharaan tuh banyak. Udah itu jadi bahas. Binatang kenapa binatang? Binatang. Iya karena aku punya peliharaan, jadi kalau ngelihat peliharaan di luar gitu tuh kasihan sendiri gitu loh. Jadinya empati ke binatangnya lebih tinggi. Gitu. Oke. Jadi memang katanya Gen Z ini lebih peduli sama alam, termasuk binatang dan sebagainya, karena ya yang bakal hidup lebih lama kan Gen Z gitu ya. Jadi kalau generasi sebelumnya yang lebih mungkin nggak terlalu peduli, ya berbeda sama Gen Z yang lebih peduli karena mereka yang bakal lanjutin estafetnya kan gitu. Emang kalau milenial gimana? Kalau milenial kan kita sebenarnya hidup di zaman peralihan lah gitu. Jadi ya kalau dari yang tradisional ke purpose, ya terus terang gue sempat tradisional banget gitu. Jadi ya lebih waktu itu lebih tertutup lah pikirannya. Tapi ya karena sumber informasinya banyak sekarang gitu ya, nggak cuma dari pemuka agama gitu kan ya. Kita bisa belajar banyak dari istilahnya apa? Sumber-sumber yang lain juga gitu. Jadi lebih terbuka, lebih bisa menerima perbedaan. Karena kita tahu orang lain sebenarnya yang mereka pelajari itu mirip loh sama yang kita pelajarin secara belief gitu ya. Cuma mungkin caranya aja beda gitu. Ajaran-ajaran itu mirip. Pasti semua ajaran agama itu ada hubungan sama cinta kasih, bener gak? Iya benar. Nah itu. Dari situ ya mulai lebih terbuka, bisa menerima orang gitu ya. Nggak ngejudge gitu. Bener banget sih. Ya, jadi aku juga percaya semua agama itu pasti ngajarin kebaikan gitu. Betul. Justru katanya kalau kita dapetin ajaran agama yang salah buat kita benci orang lain, berarti kita belum dalam belajar agamanya. Setuju gak? Setuju sih. Nah itu. Oke. Move atau kita pindah topiknya ke kesehatan fisik. Oke. Ya. Gimana tuh maksudnya kesehatan fisik? Fisik dan mental lah sebetulnya. Kesehatan fisik itu gimana sih Gen Z itu ngelihat penting gak sih untuk jaga diet makanan gitu ya, untuk olahraga gitu. Menurut lu sendiri gimana? Lu suka olahraga gak? Suka. Olahraga apa? Aku kalau di Jempol. kantor tuh dulu suka, enggak juga. Bukan enggak dulu sih, sekarang tuh suka diajak itu apa? Boxing. Sekarang dipaksa malah. Bukan boxing ya? Boxing kan. Bukan unboxing kan? Bukan dong. Unboxing apa? Boxing. Terus sering dibilangin juga kalau mau punya kesehatan mental yang baik, kita tuh harus punya kesehatan fisik yang baik juga. Setuju. Jadi dilatihnya dari olahraga kayak gitu. Nah kan isu-isu tentang mental health itu lagi
hype juga, apalagi katanya Gen Z lebih peduli mental health. Betul nggak itu? Betul banget. Kita tuh harus work life balance. Gimana tuh maksudnya? Jadi antara senang-senang sama kerjaan tuh harus stabil, harus seimbang. Jadi nggak ada yang namanya overwork gitu loh. Outing gitu, itu penting. Outing tuh penting. Oke. Terus? Tapi nggak keseringan juga. Kenapa? Karena itu bisa membunuh perusahaan itu sebenarnya. Oke. Karyawan senang, perusahaan ya kalah. Oke. Nah, kan katanya kita kan ada hubungan sama mental health kan. Katanya itu generasi yang lebih tua itu memandang Gen Z itu generasi strawberry. Pernah nggak generasi strawberry? Lembek. Dia di permukaannya cantik, tapi dipencet dikit pecah. Hancur. Ya. Jadi katanya Gen Z itu nggak tahan tekanan karena apa istilahnya lebih gampang stres, lebih gampang nervous. Itu gimana lo ngerasainnya? Rasain itu nggak? Enggak sih kalau enggak ya? Enggak. Berarti lu Gen Z yang beda. Udah terbentuk dari dulu tuh udah keras. Anjir. Lu tinggalnya di bawah jembatan. Enggak lah. Terus cuma emang banyak stigma kayak gitu. Cuma kan Gen Z tuh penting banget work life balance tuh menurut aku karena kita tuh bisa ngasih yang best dari kita itu kalau kita tuh di lingkungan yang menurut kita best juga gitu. Asik. Jadi selama kita difasilitasi lingkungannya bagus, culture-nya bagus, kita pasti bisa ngasih hasil yang memuaskan gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya bukan nggak tahan sama tekanan ya sebenarnya, tapi Gen Z itu mungkin generasi yang lebih punya purpose gitu, mungkin ya. Iya. Mereka bisa. tahu apa yang mereka mau. Karena kan sekarang ketersediaan informasi udah banyak banget tuh ya. Mereka tuh seakan-akan mungkin bukan bingung mau gimana, tapi bingung milih yang mana gitu gak sih? Oh iya benar juga kan? tuh. Bisa jadi apa aja kan? Bisa. Makanya kalau ditekan terus nggak kuat itu mungkin karena mereka ngerasa apa yang mereka lakuin itu bukan sesuatu yang mereka mau mungkin. Jadi paksaan ya? Ya paksaan gitu kan. Lalu juga apalagi sekarang ada hubungan juga sama mental health. Sekarang kan lebih gampang untuk comparing sebetulnya lewat sosial media kan. Misalnya lu punya teman yang umur lu udah punya rumah, udah punya mobil, sementara lu bisa beli apa-apa, tuh pasti lebih gampang liatnya. Kalau dulu waktu zaman belum ada sosial media lebih susah kan, nggak gampang segitu gampang comparing karena nggak ada platformnya. Berarti apakah milenial itu memiliki mental health yang lebih bagus kayak gitu? Kalau dilihat mungkin nggak lebih bagus juga. Mungkin lebih tahan tekanan aja. Iya, tapi kalau misalnya dilihat dari perkembangan eranya gitu kan, milenial kan sempat ngalamin era di masa teknologi itu nggak semudah sekarang kan. Sekarang aja kita kalau mau makan tinggal pencet tombolnya Gojek datang gitu kan. Tapi milenial dulu masih ya kalau mau makan ya harus ke pasar dulu beli makanannya gitu atau ke restoran. Jadi lebih ada effortnya gitu ya. Jadi kalau dari kebiasaannya ya millennials itu mungkin lebih terbiasa sebenarnya sama effort tapi ya nggak semua milenial gitu juga gitu. Ada beberapa milenial juga yang kalau misalnya terbiasa dilayanin sebagainya juga makanya akhirnya entitled juga gitu. Cuma ya kalau kita lihat sebetulnya beda milenial sama Gen Z, harusnya milenial bisa lebih mengerti sebetulnya Gen Z itu kayak gimana. Karena kan mereka pernah di dua dunia yang berbeda gitu. Millennials kan katanya pionir digital pionir kan. Mereka harusnya apa yang mereka lihat itu bisa sama Gen Z, ya kan? Karena millennials tuh tahu harusnya manfaatin teknologi itu kayak gimana. Dan Gen Z yang udah lebih tahu juga gitu. Jadi sebenarnya millennials itu bisa jadi penghubung Gen Z ke baby boomers yang lebih tua sebetulnya. Ya gak sih? Jadi kan pernah ngerasain juga tuh yang zaman analog bisa ngomong juga sama Gen Z gitu. Yeah. Nah kalau dari tadi kesehatan fisik, millennials itu yang di umur sekarang pasti harusnya umur kayak gue lah ya, 38 lah gitu ya. Milenial akhir ya? Iya, milenial tua katanya. Nah. Ya pasti mereka lebih peduli
sama kesehatan fisik lah. Karena kan udah umurnya juga udah merasa perlu gitu. Perlu. Nah makanya kalau gue ketemu Gen Z itu gue sering kasih tips-tips gimana caranya ya kalau dari muda udah kita bangun lebih gampang lagi sebenarnya gitu. Apalagi kan Gen Z sebetulnya termasuk generasi yang punya banyak impian lah gitu ya. Nah kuncinya untuk dapetin impian itu ya dengan umur yang panjang karena butuh waktu. Berarti Koko sering istirahat lagi, sering olahraga? Sering lah, seringnya nggak tiap hari, tapi ya seminggu adalah 2 kali 3 kali gitu. Apa aja tuh olahraganya? Nah kalau gue bedain antara working out sama sport. Jadi kalau working out itu berarti kita ngelakuin tujuannya tuh gitu. Untuk jadi kuat, ya, untuk strength training, resistance training, cardio gitu. Tapi kalau sports, yang definisi gue sports itu yang sifatnya kayak games gitu. Kayak main bola, main basket gitu. Main raket. Ya kalau di umur gue lebih fokusinnya itu ke working outnya. Di sportnya nggak terlalu gitu. Karena ya tergantung orangnya sih. Kalau gue memang kebetulan emang punya semangat untuk punya badan yang gue nyaman di dalamnya misalnya gitu. Jadi tujuannya bukan untuk keren-kerenan ya, bukan untuk punya badan bagus doang gitu. Cuma gue ngerasain kalau misalnya gue sehat, energinya juga lebih enak gitu. Lu gimana? Aku juga sih, karena tabungan lah, aku lihat badan aku tuh investasi buat masa depan nanti. Oh bagus tuh. Jadi kalau sekarang kita nggak sehat, gimana nanti pas gede gitu. Oh jadi sekarang masih kecil kan. Percaya gue. Lu nggak kelihatan? Hah? Lu nggak kelihatan? Kelihatan banget. Tapi usaha-usaha apa yang udah lakuin? Makan sehat, aku makan tuh sehat. Aku intermittent sih sekarang. Jadi baru makan tuh kira-kira jam 1, jam 2 itu baru makan. Intermittent tuh gimana? Mungkin ada yang gak tahu intermittent. Ini dari yang aku pelajarin ya. Yeah. Jadi intermittent tuh. Sama? Hah? Pelajarin sama? Adalah. Terus? Inisial depannya D, belakangnya Anil. Terus gimana? Jadi tuh kita mulai fasting tuh jam 8 malam. Nah artinya fasting? Puasa jadinya. Puasa. Jadi kita tuh udah gak makan malam itu dari jam 8. Nanti baru makan lagi. Makan siang pas jam 12 atau jam 1. 12 jam ya kalau gak salah ya intermittent itu ya. 12 atau 16 jam. Betul kan ya? Cuma bukan berarti gak boleh minum ya. Kita tetap minum, cuma kurangin gulanya. Itu. Kalau puasa gak makan gula dong berarti? Kalau puasa. Lagi puasa gak makan? Gak makan gula, kita cuma minum air putih. Sama air putih. Oke, udah berapa lama lu lakuin? Semenjak masuk kantor ini sih. Oke, berarti berapa lama tuh? Setahun ada? Setahun lebih ya Sin ya. Berarti intermittent udah setahun? Udah lebih malah. Iya. Yang benerannya 6 bulan. Kemarin kan masih peralihan. Terus perbedaannya apa yang lo rasain? Perbedaannya lebih enak, lebih enteng sih badan. Lebih enteng itu stamina? Enggak lemas. Bahkan kalau biasanya tuh makan pagi sarapan kan, orang Indonesia kalau belum makan nasi tuh belum makan namanya. Nah semenjak aku intermittent itu bisa tahan lapar tuh bisa sebenarnya sampai jam 3 kadang sampai jam 4 tuh ya. Kuat-kuat aja, nggak ada apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Terus kan biasa orang tuh suruhnya sarapan gitu. Enggak usah sarapan. Aku udah edukasi juga mereka. Edukasinya gimana? Iya, jelasin harus sehat gitu loh. Karena apalagi udah umur gitu. Jadi kalau mau badannya lebih enak itu ya emang harus ada usahanya. Harus ada yang dikorbanin buat achieve something greater. Oke. Ya gue rasa juga intermittent fasting untuk anak Gen Z udah umum ya. Dulu katanya itu dikenalnya jadi
OCD ya, obsessive apa namanya? OCD itu dari Deddy Corbuzier kan, Odyssey ya. Odyssey. Deddy Corbuzier diet. Oh itu yang olahraga ya kalau itu ya? Iya dulu dia yang populerin sebenarnya intermittent fasting. Jadi sebenarnya intermittent OCD. Ya, obsessive Corbuzier diet. Ya. Jadi intinya ya kita masih boleh minum, cuma kita restrict kalori gitu ya, nggak ada kalori masuk sama sekali selama 16 atau 18 jam. Gitu. Betul. Nah itu udah banyak sainsnya juga, udah terbukti bisa bisa ningkatin growth hormone kita karena kita punya kesempatan untuk recycle selnya. Bisa ada proses ketosis juga, jadi tubuh kita bisa ambil apa yang harusnya jadi cadangan energi untuk jadiin energi gitu kan. Terus ada itu ya autophagy juga gitu ya untuk regenerasi sel. Nah sama satu yang aku notice tuh kalau kita ngurangin gula tuh lebih bersih mukanya, bener gak tuh? Oh iya benar. Bener kan ya? Tahu gak kenapa? Nah ini baru mau ditanya. Ya, jadi kan kulit tuh organ kan, salah satu organ juga kan. Iya, organ terbesar. Ya betul. Udah lulus dia. Ya. Kayak kulit itu. Jadi kalau misalnya kita terlalu makan gula, apalagi nanti sampai insulin resistant gitu ya. Jadi insulinnya itu nggak bisa pindahin lagi gulanya ke sel. Nah akhirnya darah yang mengandung gula ini bakal buat organ-organ kita tuh inflamasi. Nah karena kulit itu yang paling kelihatan dan paling besar juga, pasti pertama kali yang kena dampaknya itu kulit kita. Biasanya orang yang konsumsinya gulanya berlebihan bisa kelihatan lebih tua. Oh, makanya kayaknya muda banget nih. Oh iya dong. Oke. Kayak di foto ya. Fotonya udah lama. Fotonya udah lama ya gitu. Terus lanjut. Baik inside job nih ya, inside job. Terus kita pindah ke topik intelektualnya pasti ada hubungannya sama pendidikan. Nah menurut lu pendidikan itu ya opini lu tentang pendidikan kayak gimana? Pendidikan menurut aku penting ya. Cuma dari mananya itu kan kalau di Gen Z itu gampang banget informasinya. Jadi nggak harus pendidikan formal sebenarnya. Dan banyak kasus tuh kayak dia udah kuliahnya apa, jurusannya apa, ujung-ujungnya jadi apa, itu beda banget. Itu kan berarti ngebuktiin kalau informasi itu kita bisa pelajarin dari mana aja, nggak cuma dari pendidikan formal. Gitu. Okay. Gimana? Penting ya? Iya penting. Tapi kalau pendapat lu pendidikan akademis kayak gimana? Wah, pendidikan akademis sekarang tuh udah nggak relevan ya menurut aku ya. Udah beda banget soalnya. Oke. Perbedaan zamannya tuh kelihatan banget. Jadi lu ngerasain juga karena lu udah kuliah di semester 5 sekarang. Semester 5, oke. 4. Oke. Naik semester 5. Nah gimana yang lu rasain? Nggak relevannya tuh karena udah beda banget zamannya. Jadi pendidikan yang diajarin sekarang tuh bener-bener cuma dari textbook aja gitu loh. Jadi dan textbooknya itu mungkin udah tua gitu loh. Ya nggak ke-update ya? Nggak ke-update. Jadi susah buat diterapinnya tuh susah. Iya betul. Jadi kalau lu kan kuliah ya, ambil jurusan apa tadi? Manajemen. Nah, menurut lu gimana? Sekarang lagi sukanya tuh foto sama edit. Apa yang buat lu suka foto sama editing? Kalau foto tuh emang suka aja dari dulu, cuma belum dapat pelajaran yang proper. Jadi pas di sini atau di kantor ngomongnya? Iya, di sini di kantor. Pas di sini. Jadi pas dapat lesson, pas nemu mentornya itu semangat lagi gitu loh. Terus kalau edit tuh emang diceburin aja sebenarnya. Nah, okay. Belum ada. Iya. Bekal edit sebenarnya. Tapi kan kalau lu bisa belajar dari YouTube, ya gak sih? Iya. Emang belajar dari YouTube kan? Emang belajar dari YouTube. Dijanjiinnya sebenarnya nanti kok ajarin gitu. Ya. Cuma akhirnya bisa. Itu caranya gue ajarin itu. Cuma jadinya bisa ya kan? kayak gitu. Berarti
belajar itu bisa dari mana aja kan sekarang gitu kan. Nah apalagi katanya Gen Z itu lebih punya entrepreneurial spirit gitu. Jadi lebih pengen punya sesuatu yang bisa mereka manage sendiri. Bener gak? Benar, karena aku sendiri tuh suka lebih suka ngatur daripada diatur gitu loh. Ngaturnya itu gimana? Makanya lo ambil manajemen kan? Jadi tuh gimana ya ngomongnya? Jadi kalau ngatur tuh kita kayak punya otoritas sendiri daripada diatur gitu loh. Oke. Gitu. Jadi punya rasa yang apa ya ngomongnya gimana ya? Aku bingung juga. Iya betul itu yang ada satu buku yang gua baca bagus itu dia social scientist. Dia judul bukunya Be So Good They Can't Ignore You. Yang nulis Cal Newport kalau salah. Bisa dibeli di toko buku terdekat mungkin ya. Kalau masih ada yang ke toko buku. Masih ada ya? Masih ada ya? Okay. Boleh beli dari kita kalau Be So Good They Can't Ignore You itu jadi dia riset kira-kira apa yang buat orang itu suka apa yang dia lakuin gitu. Nah ternyata berdasarkan survei itu disimpulin sebetulnya yang orang cari itu kontrol, otonomi untuk bisa ngelakuin apa yang mereka mau lakuin, kapanpun mereka mau lakuin itu, sama siapa dan seberapa lama gitu. Nah untuk bisa dapat kontrol itu berarti mereka harus bisa punya namanya capital career atau capital career ini yang namanya craftnya mereka, skillnya mereka. Ya kalau misalnya jadi entrepreneur berarti harus bisa marketing, harus finance-nya juga, harus manajemennya juga gitu. Kalau mereka punya ini, ya mereka lebih gampang untuk bangun perusahaan sebenarnya. Lebih gampang untuk gimana cara distribusi value. Kalau misalnya entrepreneur, ya mereka harus bisa bangun sistem. Nggak cuma harus bisa bangun sistem malah, mereka harus bisa bangun culture-nya juga gitu. Nah dari situ baru bisa mereka tahu cara distribusi value-nya, marketingnya gitu ya, finance-nya gimana gitu. Jadi tapi banyak yang apalagi anak Gen Z sekarang yang tadi lu bilang mereka pengen punya otoritas sendiri, mereka pengen punya kontrol langsung tanpa dalamin craftnya. Akhirnya banyak misalnya buat kafe gitu ya, modal gede, mungkin minjem orang tua sebagainya. Ya 1-2 tahun hilang gitu soalnya gitu. Berarti kalau dari Koko nih, Koko kan milenial yang udah punya perusahaan lah ya, yang udah punya usaha sendiri. Itu bangun culture-nya tuh gimana sih di kantor? Ya, jadi kalau sistem, jadi ada sistem ada culture kan. Ya. Jadi kalau sistem itu biasanya dibangun berdasarkan extrinsic motivation. Ini gue belajar dari Daniel Pink, bukunya Daniel Pink. Ya, kalau yang namanya Daniel biasanya apa tuh? Dalam. Jadi Daniel Pink ini dia scientist juga untuk dia anthropologist lah gitu. Jadi kalau external motivation itu yang bangun sistem itu biasanya dengan hukuman dan reward kan. Oke. Sistem kan gitu kan. Kalau misalnya dapetin target salesnya lu dapat bonus, tapi kalau enggak lu mungkin dapat punishment, misalnya SP misalnya gitu. Itu sistem. Tapi kalau sistem itu enggak ada culture-nya, ya akhirnya harus capek sebenarnya untuk maintain-nya, manage-nya. Karena harus micromanage terus kan, lo harus awasin terus orangnya kan. Nah kalau ada culture itu bisa dibilang bisa jadi automated gitu. Karena culture ini dibangun berdasarkan internal motivation namanya. Nah internal motivation itu menurut Daniel Pink itu ada 3. Ada autonomy, ada mastery, ada purpose. Jadi autonomy itu gimana caranya kita bisa kasih kontrol ke orang yang kita percaya gitu. Jadi gak di micromanage, tapi diajarin aja dasarnya. Lalu dikasih tujuannya, KPI-nya untuk nyampe situ mereka bisa lakuin dengan ide-idenya sendiri, inovasi. Gitu. Oh jadi nggak di limit ya? Iya. Jadi kan itu kan lu bilang tadi lu pengen punya otoritas. Iya punya otonom sendiri. Itu yang dikasih kan. Karena yang culture yang bagus itu yang culture yang bisa innovate terus. Dan kalau misalnya ada otonomi itu lebih mungkin orang bisa
cari cara yang mungkin cara yang lama tuh nggak relevan lagi gitu. Terus orang yang dikasih otonomi biasanya rasanya bisa lebih fulfilled gitu ya, lebih puas karena mereka dikasih kepercayaan. Iya gitu. benar. Berarti kalau benar gak sih kalau seorang CEO tuh nggak boleh micromanage terus. Jadi biar expand ya. Biar dia bisa expand. Iya. Jadi micromanage itu mungkin untuk awal-awal perlu gitu ya. Karena kan harus ngajarin orang dulu kan. Pasti micromanage dulu. Bangun sistemnya tuh di awal berarti. Iya. Micromanage-nya terus. Jadi satu orang diajarin biar mereka bisa ajarin orang lain. Makanya penting gak cuma ngajarin orangnya, cuma gimana bentuk satu orangnya jadi leadersnya juga gitu. Jadi yang di pass through itu gak cuma skillnya, tapi ya itu yang tadi motivasinya, value-nya gitu. Biar mereka bisa biar mereka bisa pass through itu, bisa nyebarin itu ke bawahan-bawahan mereka gitu. Baru itu bisa ciptain culture-nya gitu. Benar-benar. Nah, menurut gua sih ya kalau Gen Z pasti nyarinya perusahaan yang punya culture ya. Karena mereka udah sadar sama work life balance misalnya. Mereka tadi yang lu bilang juga mereka pengen punya otonomi juga gitu kan. Mereka pengen ngerasa kalau apa yang mereka kontribusi itu impact-nya di-appreciate juga sama company gitu. Benar. Jadi mungkin bukan mereka datang tekanan. Tapi kalau misalnya mereka kerja di perusahaan yang udah agak tradisional, corporate gitu. Ya, kebanyakan yang diprioritasin tuh ya sistemnya doang. Carrot and stick tadi. Reward and punishment-nya doang. Tapi culture-nya nggak dibangun. Culture-nya nggak dikasih. Tadi yang mastery juga salah satunya. Mastery itu gimana ngajarin si karyawan ini sampai mereka punya skill sendiri gitu. Nah itu kan banyak perusahaan yang nggak mau invest di situ kan. Karena takut udah diajarin nanti dia resign gimana gitu. Tapi ya itu bakal lebih merugikan. Bakal lebih merugikan kalau turnovernya tinggi sebenarnya. Daripada kalau misalnya dikasih terus mereka resign ya udah gitu kan. Banyak orang yang udah diajarin sesuatu malah bakal stay lebih lama karena mereka merasa utang budi. Budi sama perusahaan itu kan. Nah sifatnya manusia pasti ada utang budinya gitu. Kalau yang nggak punya utang budi, ya nggak ada rasanya ya gitu. Ya udah. Ya udah. Nggak bisa diapa-apain gitu. Bukan sesuatu yang bisa dikontrol berarti itu ya. Betul gitu. Benar. Terus itu intelektual. Ya, kita sekarang pindah ke emosional. Oke. Iya, gimana sih menurut lo kalau Gen Z ini regulasi emosional itu kayak gimana? Gimana? Regulasi emosional itu gimana? Regulasi emosional itu dia kalau misalnya dapetin sesuatu yang buat dia ngerasa sedih, seneng, itu regulasinya gimana gitu? Mereka langsung reaktif atau lebih responsif? Mungkin responsif ya. Jadi lebih mempertanyakan jadinya. Kenapa bisa kayak gitu loh. Jadi nggak cuma kalau orang reaktif kan di anti kritik jadinya kalau reaktif ya. Ya bisa. Iya kan. Jadi dibilangin apa dia defensif jadinya. Cuma mungkin kalau dari aku lebih ditanya lagi sih. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apa yang bikin dia nggak senang atau apa yang bikin bikin dia ngerasa kalau aku tuh kayak gimana gitu. Oke. Itu bagus. Iya mungkin lebih kayak gitu sih ya kalau Gen Z ya. Menurut lo kalau pendekatannya kayak gitu keuntungannya apa? Karena gini loh, kalau kita direspon baik oleh orang lain, respon yang kita kasih juga pasti baik juga. Jadi ya win-win solution gitu loh. Iya. Jadi katanya kedewasaan emosi itu ditentuin dari itu keputusan kita waktu kita dapetin sesuatu yang mungkin nggak ngenakin. Ya, nggak sesuai sama harapan gitu atau beda sama value kita gitu. Nah kalau kita reaktif biasanya reaksinya itu yang nggak mikir konsekuensinya. Misalnya langsung marah gitu kan. Tapi kalau misalnya langsung marah kan berarti kan ada yang dicederain tuh. Misalnya relationship-nya gitu. Nah tapi kalau kita bisa pikir panjang gitu ya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Ya kita bisa stop dulu dengan kasih respon gitu. Misalnya kita nanya dulu misalnya apa yang buat mereka kayak gitu. Misalnya kita kasih empati dulu gitu. Jadi langsung kasih judgement-nya gitu. Reaktif gitu. Nah dengan responsif jadi kita lebih pikir konsekuensinya. Akhirnya
emosi kan emang nggak bisa dikontrol. Justru punya emosi kan bagus kan. Iya. Berarti kita tahu apa yang nggak sesuai sama keinginan kita. Tapi dengan bisa responsif itu bisa lebih dapetin win-win solutionnya gitu. Untuk bisa yakinin orang biar mereka itu mau istilahnya nerima ide kita gitu. Iya. Lagian kan emang perilaku orang ke kita kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol kan respon kita atas itu. Betul. Gitu loh. Wah, stoik banget itu. Parah ya. Lulus nih udah. Oke. Ya, benar betul. berarti. Ya. Kalau milenial gimana tuh? Milenial tuh masih perantara. Kalau misalnya Gen Z itu sebenarnya mereka bisa lebih ekspresif untuk ngungkapin emosi mereka kan. Kayak sekarang kan banyak Gen Z yang main TikTok juga, mereka jadi content creator juga. Ngomong di TikTok tuh lebih gampang kan buat mereka. Iya kan? benar sih. Nah kalau milenialnya lebih mungkin lebih mendem ya kebanyakan ya. Karena kan dari belum biasa aja untuk komunikasiin emosi mereka gitu. Bahkan untuk Gen Z yang gue lihat sih untuk untuk konsultasi ke psikolog gitu ya, kalau mereka pendem emosi itu mereka udah bisa banyak yang lakuin gitu. Cuma kalau milenial mungkin masih tabu gitu, takut dikira gila. Iya benar, itu banyak banget tuh pikiran kayak gitu. Katanya kalau kita ke psikolog tuh berarti kita gangguan jiwa lah, gila lah. Iya. Saya penting untuk dapetin feedback sebenarnya dari orang yang lebih ahli kan, pakai psikolog gitu. Cuman yang jadi masalah yang gue lihat juga di Gen Z ini, mereka terlalu sering ketemu psikolognya. Lebay jadinya. Iya, akhirnya kan kalau dapat cuma sekali 2 kali mereka dapetin solusinya kan. Tapi kalau misalnya setiap kali datang berarti yang dia omongin masalahnya doang. Nah kalau cuma ngomongin masalahnya doang, akhirnya makin besar. Makanya dibilangnya apa-apa psikolog gitu misalnya, apa-apa lembek gitu jadinya. Sebenarnya ya bagus sebenarnya untuk dapetin insight, cuma abis itu ya dilatih emosionalnya itu. Oke? Bener sih. Bicara emosional kan ada hubungannya sama relationship. Oke. Nah gimana menurut Gen Z ini mandang relationship itu kayak gimana sih? Ya, antara mungkin mulai dari orang tua, abis itu mulai ke romantic relationship. Kalau ke orang tua ya, mungkin beda-beda tapi ya. Kalau lu deh, kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri sih ke orang tua tuh masih ini banget, masih agak diatur sih sebenarnya. Jadi malah sebenarnya kalau kita diatur tuh makin kita membangkang sebenarnya kan. Jadinya tuh nggak efektif sebenarnya ya kalau ngatur-ngatur ya. Bener gak sih? Iya, ini bokap nyokap lu gak lihat YouTube ya? Enggak dibilangin ini. Oke. Udah lah gak usah. Terus makin membangkang. Iya, kebanyakan kan seperti itu. Baiknya gimana? Baiknya tuh sebenarnya dikasih kepercayaan ya, kayak yang tadi dibilang, dapetin otonomnya atas kehidupan kita sendiri gitu loh. Cuma mungkin orang tua tahu yang terbaik gitu loh. Iya, orang tua tahu terbaik buat anaknya. Iya, yang mereka tahu. Iya, cuma kan sekarang zaman udah berubah. Terus informasi tuh kita bisa dapetin kemana aja. Jadi udah lebih set lah buat kita untuk beranjak dewasa sebenarnya. Jadi bekalnya tuh udah banyak, nggak cuma dari orang tua sebenarnya. Banyak di luar sana tuh ngasih insight buat buat kita bisa bertahan di luar sana tuh banyak sebenarnya. Itu. Iya. Ini nggak cuma dari orang tua ya. Iya. Nah, ada nggak kalau misalnya kan tadi kan lu nggak suka diatur dan sebagainya. Ada nggak kalau ada yang menurut lu nggak sesuai terus lu kasih tahu orang tua dan orang tua akhirnya mau berubah gitu, mau kasih kompromi lah istilahnya. Apa ya? Ada nggak tapi? Bingung lagi. Kayak apa contohnya ya? Nah kalau ada gimana caranya lu bisa buat yakin orang tua untuk berkompromi gitu? Oh misalnya pacaran lah gitu. Misalnya orang tua kan pasti bilang ngapain sih pacaran umur segini gitu loh. Pacaran tuh kan
persiapan untuk menikah gitu loh taunya. Terus? Kurang kedengeran gak? Udah ya kedengeran ya? Terus? Mereka yang taunya pacaran tuh persiapan kita buat menikah. Nah tapi enggak juga kan, emang kita perlu koneksinya gitu. Jadi mulai dikenalin gitu loh. Akhirnya orang tua juga bisa nerima. Jadi malah dikenalin. Jadi dekat juga. Iya gak? Oh iya oke. Benar ya ini belakang merah ya. Gitu sih. Lebih bisa kompromi lah jadinya. Oke. Jadi dengan cara dikomunikasinya dengan baik juga sebenarnya. Iya sebenarnya kayak orang tua pada umumnya kan pengennya yang terbaik buat anaknya kan. Iya. Cuma memang orang tua itu pasti banyak kekhawatiran gitu loh. Jadi kalau anaknya mulai beranjak dewasa pasti kan banyak hal-hal baru yang coba anaknya juga kan. Ya kalau orang tua itu kan pengennya anaknya nggak macam-macam. Ya nggak menderita lah istilahnya. Jangan sampai jatuh gitu kan. Makanya akhirnya dilarang itu ya sebenarnya maksudnya baik gitu. Cuma mungkin untuk untuk generasi kita sekarang itu jadinya kayaknya dibatasin gitu kan. Iya. Jadi mungkin generasi sekarang itu pengennya ya gue coba, gue salah ya udah gue yang tanggung jawab. Gitu. Tapi kan orang tua kan nggak tega. Iya gitu benar. Kira kan tadi pacaran kan takutnya lu nggak konsentrasi di akademis mungkin ya. Cuma ya akhirnya kalau lu bisa buktiin bisa, ya orang tua sih bisa terima gitu. Ya pinter mungkin loh aku loh. Oh ya? Pinter ya dia? IPK aku tinggi loh. IPK tinggi. Nah, balik lagi intelektual tuh. IPK tinggi berarti pinter gak? Mungkin di akademik pintar ya, cuma kan di soft skillnya belum tentu gitu. Aku pernah dengerin siapa ya? Ki Candy apa? Siapa namanya Ki Candy tuh? Iya, Andi Noya. Andi Noya. Dia cerita soal yang dia milik karyawan. Terus zaman dulu tuh kan diiniin kan, dipilah-pilahnya tuh dari lulusan apa. Ya, CV-nya kan. Lulusan apa, terus IPK-nya berapa, itu dipilah-pilah tuh. Terus pas interview, justru yang mereka-mereka ini yang dia kira pinter-pinter ini bagus, ternyata enggak. Ternyata apalah gitu loh. Terus akhirnya dia lihat-lihat lagi CV yang udah dia buang-buang ini nih, yang udah dipilah-pilah ini. Oh ya, oke. Pas dilihat tuh yang kayak dari lulusan nggak ternama, IPK-nya biasa-biasa aja. Itu pas interview malah ngasih hasil yang dia mau gitu loh. Jadi kan berarti IPK itu nggak jadi penentu seberapa suksesnya kita nanti gitu. Betul. Iya, jadi yang gue baca juga sebenarnya kalau misalnya orang yang bagus di akademis itu cuma membuktikan kalau dia bagus untuk eksekusi sistem. Nah, biasanya kalau dia terlalu obses di akademis, akhirnya kalau dia harus terjunin ke masyarakat yang sebenarnya sistemnya lebih acak gitu ya. Mereka jadi kurang punya keterampilannya itu, kayak misalnya harus ngomong interview dan sebagainya. Itu kan bukan kecerdasan akademis lagi gitu. Itu udah kecerdasan verbal, kecerdasan interaksi interpersonal. Nah, itu kan dipelajari beda gitu. Jadi sayangnya ya pendidikan kita tuh lebih ngutamain yang sebenarnya kepintaran logik gitu. Karena kan kepintaran kan lupa lagi siapa nama researchernya. Kepintaran itu ada multiple kepintaran itu ada berapa? 7 kepintaran kan. Ya, kepintaran intrapersonal, interpersonal, verbal, logik, kinestetik, spasial, sama natural. Masih hafal. Nah, itu kepintaran gak cuma satu, logik doang gitu. Masih banyak kepintaran lain. Makanya penting untuk kita gak cuma belajar 9 ya? 9. Nambah lagi ya? Mathematical musical. Jadi makanya penting untuk kita explore sebenarnya nggak cuma akademis doang. Jadi kita bisa explore juga kepintaran kita yang lain gitu, yang mungkin bisa lebih relevan. Nah, bicara relevan, makanya gue lebih suka untuk dinilai sebagai orang relevan daripada orang pintar gitu. Orang pintar biasanya berdasarkan akademis kan pada umumnya gitu. Kalau relevan, ya penilaiannya itu berdasarkan hasilnya gitu. Kalau relevan ya artinya lu gak bakal berhenti belajar. Karena lu kalau lu berhenti belajar lu gak relevan lagi kan. Oh iya benar. Sama keadaannya gitu. Berarti aku orang yang relevan. Orang relevan ya. Gak jadi pintar. Betul.
Cancel. Oke, nextnya kita mau ngomong relationship ya tadi ya. Relationship. Nah, relationship dengan orang yang orang paling deket tuh, pacar tuh. Itu yang kayak gimana sih menurut lo? Relationship tuh nggak bisa 50-50 sebenarnya malah. Banyak yang bilang kan pacaran tuh harus 50-50 kan. Apa-apa dibagi rata, dipukul rata. Terus? Cuma menurut aku ya nggak bisa 50-50. Kadang kita harus jadi yang 70 buat dia yang 30 gitu loh. Kadang dia harus bisa jadi 60 di aku yang 40 gitu. Jadi kalau berdua tuh ya kita whole gitu. Kita utuh tuh kalau berdua gitu. Gila ya. Kenapa penting untuk punya ya itu loh, someone dan seorang yang istilah pacar gitu. Kenapa penting? Pentingnya tuh ya karena ada yang dukung aja jadinya. Kalau kita nggak dapet dukungan dari yang lain ya seenggaknya kita punya satu orang yang dukung gitu. Berarti bisa dibilang yang buat itu penting karena ada unsur support, persahabatan ya, friendshipnya. Benar-benar. Ya betul. Ya yang gue baca juga sebenarnya yang bisa bikin hubungan itu istilahnya positif ya, saling membangun, itu bukan romantiknya tapi friendshipnya sebetulnya. Karena kalau friendship itu ya benar-benar kita dapetin orang yang bisa dukung kita, yang mau nerima kita padanya gitu kan, yang bisa juga jadi rumah untuk kita. Gitu. Itu mungkin yang lu cari ya. Itu sih. Kalau Koko gimana? Koko udah nikah tuh berapa lama sih? Udah berapa ya? Lupa. 12 tahun ya? 12? 13? 14? 13 tahun. 13 ya. Tahun tuh mau ini ya? Perunggu ya? 25 masih lama. 10 tahun gak ada? 15 tuh gak ada 15 tahun? Oh gak ada? Perak? Perunggu gak ada? 15 tuh nikel ya? Nikel. Oh gak ada ya? Gak ada. Oh gak ada 15 tahun tuh ya? Gak ada. Ya tapi ya untuk 15 tahun nikah banyak naik turunnya. Cuma setiap masalah yang bisa kita overcome itu naikin levelnya, relationshipnya lagi lebih tinggi lagi gitu. Bahkan ya gue yang sekarang ini itu nggak bakal terbentuk kalau gue nggak nikah sama Cindela gitu. Jadi belajar sama-sama. Sama-sama belajar. Makanya penting untuk cari pasangan yang bisa diajak ngomongnya enak gitu, nggak emosional kontrol emosinya bagus gitu kan. Karena yang bisa buat hubungan itu lama ya itu intimasinya itu, friendshipnya itu ya dari ngobrol. Nih kok ada pesan-pesan buat yang baru pacaran seumur jagung udah putus gitu. Iya. Iya, baru 3 bulan udah putus gitu kan, buat apa gitu. Nah itu makanya kita harus tahu sebenarnya tujuan kita untuk pacaran itu jangan sampai salah. Jangan cuma untuk passionnya doang gitu. Karena passion itu emosi sebenarnya, bisa naik bisa turun. Bisa hilang berarti. Iya. Jadi kalau kita cuma ngejar passionnya doang, ya itu nggak bakal bertahan lama gitu. Yang harus kita lihat itu komitmen sama intimasinya gitu. Jadi kalau kita mau komit sama orang itu, kira-kira bisa nggak kita jadiin dia sahabat lah untuk jangka waktu yang lama gitu. Nah sama kayak kita pilih temen aja gitu sebetulnya. Cuma ya ini bisa lebih dekat, kita bisa lebih nunjukin kita apa adanya gitu. Justru yang salah itu kalau kita di depan orang yang harusnya jadi pasangan kita jadi orang yang beda. Bener banget. Nah itu yang nggak bakal bisa bertahan lama, karena kita yang kita incer tuh cuma passionnya biasanya. Terpaksa jadinya ya sana ya. Iya, nggak bakal enak gitu. Iya, nggak bakal happy. Oke. Nah itu udah 5 kan? 5 aspek. Udah 5 ya tadi ya. Apa tadi? Nggak spiritual, fisik, intelektual, relationship, sama emosional ya. Udah. Oke, mungkin bonus 1, finance. Keuangan, gimana lu bisa ngatur keuangan dan seberapa penting sih ngatur keuangan? Wah penting banget sih ngatur keuangan. Karena sedikit banyak tuh aku ngerasain dampak dari COVID kemarin. Itu kan keuangan tuh kan gak jelas banget tuh kan waktu itu. Tiba-tiba anjlok, tiba-tiba apa. Aku
sekarang tuh mulai terbuka sama yang namanya investasi sih. Oh, oke. Jadi investasi tujuannya untuk? Tujuannya buat ya peace of mind-nya aja gitu loh. Nice. Jadi enggak ngarepin untungnya, cuma step by step gitu loh. Jadi kan apa namanya tuh kalau yang tumpuk-tumpuk itu? Compounding effect. Iya. Jadi ini sejak dulu punya pemikirannya apa sejak di sini? Sejak. Oke, terus? Jadi kan bagus. Dulu setia berarti. Sebenarnya ya nabung aja, yang penting kan nabungnya gitu. Betul, nggak perlu ada alasan kan? Iya. Ya betul, itu yang juga dibilang sama bukunya Psychology of Money. Ada di sini nggak ya? Psychology of Money ada ya? Yang mana sih? Nggak apa. Ini nih. Kita juga biasa minjemin buku. Ya, kita perpustakaan di sini. Psychology of Money, teman-teman, Morgan Housel. Untuk kalian anak-anak Gen Z penting banget. Kalau misalnya mau investasi gitu ya, coba baca buku ini dulu biar mindsetnya itu mindset yang produktif lah gitu ya. Gak cuma nyari untung doang, tapi yang cari itu peace of mind. Karena menurut Morgan Housel, krisis itu gak bakal ada yang bisa prediksi. Termasuk yang COVID, kan kemarin gak ada yang bisa prediksi kan. Iya. Jadi kalau kita mau fokus apa yang bisa kita kontrol itu dengan nabung sebenarnya. Punya dana darurat aja, itu udah penting banget. 30% ya dari pendapatannya? Ya, rule of thumb-nya segitu. Cuma ya yang penting ada dulu deh. Ada aja. Jangan terlalu obses sama 30%, tahu-tahu gak bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti mau invest, jangan ngejar yang langsung untungnya gede kayak crypto coin micin gitu misalnya. Crypto boleh ya fokus yang ke fundamentalnya bagus kayak Bitcoin, kayak ETH gitu ya. Ya. Tapi ya fokusnya tuh ke jangka panjang lah, jangan untungnya yang untuk singkat doang gitu. Iya. Oke. Terus katanya investasi itu nggak cuma di uang. Oh, menarik. Ada istilah namanya investasi dari leher ke atas. Oh tuh, make up gitu ya. Bukan. Rambut. Aku ini justru mau nanyain. Gimana tuh maksudnya tuh apa tuh investasi dari leher ke atas tuh maksudnya gimana? Ya itu maksudnya investasi ke pikiran gitu ya. Ilmu, juga karakter gitu. Emosi juga itu kan semuanya ada di pikiran kita, spiritual juga gitu. Cara dapetinnya tuh gimana? Cara dapetinnya dengan knowledge dan practice gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bisa misalnya fotografi, knowledge doang gak cukup kan, harus ada practice juga. Iya benar. Practice juga harus ada namanya deliberate practice. Jadi ya latihannya nggak cuma jepret doang, cuma dianalisa gitu. Jepretan gue kurangnya apa? Ya bisa lebih bagus nggak gitu. Dapetin feedback lagi, terus diimprove lagi. Itu baru bisa dapet namanya skill gitu. Jadi dan itu kan butuh investasi. Investasinya di waktu sama disiplin. Tenaga sih. Betul. Baru itu yang tadi gue bilang, baru kita dapetin satu craft yang bisa kira-kira orang mau bayar gitu. Karena kalau kita punya skill yang orang bisa mau bayar, berarti skillnya itu punya value. Betul. Dan kalau kita mau making money, iya kita harus bisa tukar value dengan apa tadi ya? Dengan waktu. Dengan uang. Ya, value-nya ditukar sama dengan uang. Jangan nukar waktu sama uang. Iya. Karena mahal, waktu itu mahal. Ya, dan waktu kan terbatas. Kita cuma punya 24 jam kan. Betul. Nggak tahu umur sampai seberapa kan. Ya umur nggak ada orang yang tahu. Nggak ada. Umur nggak ada orang yang tahu, benar. Ya oke. Oke, kira-kira itu teman-teman. Jadi sebelum kita tutup, kita biasanya mau rekomendasiin buku gitu ya. Ini baru nih. Rekomendasiin buku ya. Rekomendasi buku. Jadi kan tadi kita bahas Psychology of Money. Iya, kita juga ngomong soal produktivitas gitu ya. Dan kira-kira kalau misalnya punya habit, kalau misalnya bisa punya habit yang kayak gimana sih? Nah teman-teman bisa baca buku ini, The 5 AM Club, karya Robin Sharma. Dia bukunya kayak novel sebenarnya. Jadi dia ajarin kebiasaan yang bisa dilakuin tiap hari, cuma 1 jam. Cuma 1 jam tiap 60 menit ya. Tapi itu bisa, istilahnya bisa jadi investasi juga untuk bisa improve 5 aspek kehidupan yang tadi kita bahas gitu. Oke. Jadi ada 3 aspek yang harus kita lakuin tiap hari itu
20 menit untuk move, untuk physical, untuk kesehatan fisik. Yang 20 menit berikutnya itu untuk kesehatan mental, untuk refleksi. Dan yang terakhir itu untuk growth gitu, untuk knowledge gitu. Nanti lebih lanjutnya bisa teman-teman baca di ini buku Robin Sharma The 5am Club. Oke, jadi teman-teman itu kira-kira episode kali ini. Jadi jangan lupa subscribe, terus like ya, biar teman-teman bisa dapetin konten-konten lain yang menarik seputar topik-topik keresahan masa kini. Enggak keresahan masa kini ya ini. Ya, jadi topik-topik yang kira-kira bisa dapat pandangan dari milenial dan Gen Z gitu ya. Tujuannya biar kita bisa lebih kolaboratif lagi gitu ya untuk sama-sama maju gitu. Oke. Benar. Oke, teman-teman, thank you atensinya. Sampai jumpa lagi di next episode. Class dismissed. Ciao.